Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi-materinya. Sekarang kita bahas tentang NFA atau non-deterministic finite automata. Nah, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa pada non-deterministic finite automata NFA dari satu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar. Ya. Oh maaf, ini jadi pengertian NFA ya. Jadi dia bisa 0. Artinya tidak ada busurnya keluar, 1 atau lebih, 2, 3, dan seterusnya. Berlabel simbol input yang sama. Non-deterministic finite automata didefinisikan pula dengan 5 tupel. Jadi sama ya, jangan seperti sebelumnya. Ada Q ya, ada sigma, epsilon, S, dan F. Dan artinya sama, Q itu adalah state, sigma adalah transaksinya, epsilon ada aturan transaksinya, S adalah state awal, dan F adalah state akhir. Ya, jadi artinya serupa, perbedaan pada fungsi transisinya. Nah, ini ada lihat contoh mesin NFA. Nah, ini ada lihat perbedaannya ya. Jadi kita lihat di sini ya. Di key 0 ya, key 0 ini kalau kita inputkan B dia cuma 1 ya, tapi kalau key 0 diinputkan A dia menuju 2 state, yaitu menuju key 1 dan menuju key 2. Nah, karena itu inilah disebut sebagai mesin NFA. Berbeda dengan NFA tadi, kalau diinputkan A dia hanya 1 state, tapi kalau ini dia bisa lebih dari 1 state ya. Nah, jadi 1 di sini. Jadi walaupun hanya 1 state di sini seperti menjadi double campur-campur begini, maka sudah dikatakan sebagai ini mesin NFA ya, atau non deterministic finite automata. Ya. Oke, jadi kalau digambari diagramnya jadi seperti ini. Q0A menghasilkan Q1 dan Q2. Oh ya, ini ada lingkaran Kurawal. Ini menunjukkan bahwa ini ada elemen state akhir. Kita lihat state akhirnya di sini adalah Q1, ya Q2 bukan. Tapi karena salah satunya ada state akhir, maka kita katakan bahwa bila menuju A dan menghasilkan output 2 ini, maka dikatakan dia menuju dia tiba di state akhir. Nah, ini kita lihat contoh yang lain. Nah, ini juga mesin NFA. Ada lihat ya, nah ini perbedaannya. Kalau diinputkan A dia 2, balik ke sendiri ataupun menuju Q1. Tapi kalau diinputin B, nggak ada di sini jawabannya. Itu dikatakan bahwa dia tidak menghasilkan suatu state berikutnya. Nah, ini kalau seperti itu dikatakan sebagai NFA. Ya. Nah, ini yang nggak ada, ini itu coba kita lihat, ini tidak tertulis ya. Q1 dia kembali ke Q1. Berarti A dan B. Nah, berarti di sini kalau kita tulis, oke. Sini nggak ada autocopy ya. Jadi ini saya pakai ini aja lah. Aduh, maaf. Ya, nah ini seperti ini B. Ini huruf A maksudnya. Nah. Nah, bagaimana misalnya kalau kondisinya ini kita inputkan ya, kita inputkan. Oke, ini saya balikan dulu. Nah, misalnya ini kita inputkan Q0 inputkan dengan A dan B ya. Maka kalau di sini kita lihat dia kan akan menghasilkan dua jawaban ya. Maka di sini Q0 A ya. Jadi ya, karena dia ada dua hasil ya. Q0 input ini dan A menghasilkan Q1 B ya. Jadi A-nya ini hilang, bukan hilang ya, tapi A-nya sudah terinput ya, menghasilkan Q1 B. Kemudian Q0 A itu juga menghasilkan Q0 B. Jadi ada dua, ada Q1 Q0. Ya, artinya dulunya harus ditulis ya kalau hasil seperti ini.
Nah, kemudian ini kita inputkan Q1B menghasilkan Q1, Q0B menghasilkan Q1. Nah, ini kebetulan angkanya sama. Nah, berarti ini bukan Q2-nya ada, Q1-nya ada 2, tapi Q1-nya ini kita unionkan. Kita unionkan atau kita gabungkan sehingga akan menghasilkan nanti satu nilai Q1. Oke, jadi mungkin sambil saya tulis ya, ini biar supaya jelas, saya tambahkan aja di sini. Saya kopikan. Oh, saudara ini itu di sini. Nah, ini aja bisa. Oke. Jadi saya kopikan, Ctrl C. Ya, jadi ini digabung. Nah, ini kita gabungkan ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sudah, notasinya kita lihat ada nggak union. Oh, ternyata nggak ada ya. Union itu seperti huruf U ya, huruf U. Nah, itu seperti ini ya. Jadi artinya ini kalau ini digabungkan, maka Q1 gabung Q1 menjadi Q1, bukan 2 Q1 ya, karena ini suatu untuk himpunan ya. Oke, saya simpan saja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu tadi NFA ya. Nah, sekarang apa hubungan antara NFA dan DFA? Jadi itu sebenarnya bukan suatu hal yang terpisah, tapi satu hal yang menjadi satu bagian. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi di video berikutnya.